bahwa Tuhan Yesus karena Immanuel dia menggenapi janji-janjinya. Wah, bagus banget ya. Kenapa sih mau Immanuel? Immanuel, saya diajari istri saya. Terus saya juga riset juga dikit. Immanuel itu dari dua kata. Imanu dan El. El ya. Imanu itu beserta kita. Apa? Bapak Ibu? Beserta kita. El itu siapa? Tuhan. Jadi ada El Shaddai, Elohim ya. Itu Tuhan. Jadi disertai Tuhan. Tuhan beserta kita. Nah, misalkan ya, kita kemana-mana disertai oleh Bapak Presiden loh. Ya, ini Bapak Presiden kemarin kan ke Filipina ya. Wah, yang menyertai dia banyak. Ya, bahkan pada saat joget-joget sama pengendara Gojek ya. Itu pasukan pengaman presidennya pun mengawal. Jadi aman. Kalau kita bersama dengan Tuhan pasti aman. Pasti nyaman. Pasti penuh dengan bahagia. Loh kok kadang-kadang kan sering nangis juga ya kan, sering sedih juga. Tapi sedih senang Tuhan mau beserta seperti pacar ya. Pacar kan pada saat pacaran pasti bilangnya dalam suka dan duka ya kan. Benar gak suka dan duka? Wah ya kan, dalam suka dan duka ya. Sehat maupun sakit mau beserta ya, mau menemani. Sekarang kita mau belajar sedikit tentang Immanuel di dalam sebuah peristiwa. Sebelumnya saya mau cerita dulu ya. Yesus pada saat di dunia, dia tuh terkenal, dia viral ya. Tahu viral gak? Viral itu apa sih Bu Tata? Ngetop ya. Apa sih Bu viral itu? Iya terkenal. Jadi kalau sekarang ya Yesus ya, wah murid-muridnya ya Petrus itu tiktokan ya. Begini ya Petrus ya. Ya jadi sangat terkenal Yesus. Ya di kota-kota terkenal, bahkan sampai ke Yeriko. Ya Yeriko dulu pernah ada peristiwa apa sih Yeriko itu? Tembok ya, tembok yang diruntuhkan Tuhan. Di kota Yeriko Yesus pun terkenal ya, terkenal sampai kalau Yesus masuk ke kota-kota itu udah banyak orang menyambut, sama seperti di Yeriko. Di Yeriko itu pada saat Yesus mau melewati Yeriko, masyarakat Yeriko tuh udah rame gitu loh. Di sepanjang jalan itu sudah nunggu Yesus tuh kayak gimana sih. Kalau tiba-tiba di sampingnya ada orang buta, aku mau nonton Yesus siapa tuh nyembuhkan gitu kan. Siapa tuh ada orang kesurupan, dilepaskan Tuhan. Ada orang lumpuh di pinggir jalan, disembuhkan. Jadi banyak orang di pinggir jalan. Tetapi kira-kira kalau banyak orang kayak kemarin ya, Pak Jokowi ikut Natalan. Ya, lihat gak di TV? Mau foto kan? Susah gak mau foto sama Tuhan Yesus? Sama Tuhan Yesus. Sama Pak Jokowi susah gak? Bolvirat kalau mau foto sama Pak Jokowi susah gak waktu itu? Hah? Oh, tapi nonton toh? Iya kan susah ya mau foto sama Pak Jokowi. Foto sama Jokowi. Ya kan angel, ya kan? Kan sulit. Sama seperti pada saat Tuhan Yesus. Orang mau ngelihat dia itu susah. Udah gitu banyak orang dorong-dorongan. Nah di Yeriko itu ada satu orang mau ngelihat Yesus sama seperti orang mau ngelihat Jokowi. Sementara orang Yahudi, orang Israel tahu gak Bapak Ibu posturnya? Besar-besar, beneran besar-besar. Jadi misalkan orang Indonesia postur normalnya seperti saya atau Bapak Ibu ya seperti ini kan. Orang Israel tinggi-tinggi, bener tinggi-tinggi asli. Saya pernah ketemu Pak Ganjar ya. Saya loh, sedagunya dia. Tinggi, sumpah.
Sumpah gitu. Nggak boleh ya, nggak boleh. Oh, sumpah loh. Kayaknya nggak enak. Ya, saya tuh gini, saya foto sama Pak Ganjar, alhamdulillah. Saya foto, itu aja kamera saya baru sampai ke kepalanya itu loh, karena tingginya beliau. Ya kan ya. Apalagi pada saat Yesus pun tinggi. Saya percaya Yesus tinggi gitu loh. Ya, pasti tinggi. Kalau main basket Yesus, wah jago pasti. Ya, karena tinggi. Nah, tetapi ada satu orang. Orangnya itu orang Israel, tapi pendek. Nah, ayo. Nah, pendek itu dia mau melihat Yesus. Dia tuh dari jauh udah nyiapin handphone gitu. Tapi gimana mau foto sama Yesus kan nggak bisa. Ya kan, mau selfie sama Yesus keinjek malah kan. Hah? Nah, kata siapa tuh? Nah, coba ya kita buka di Lukas. Wah, ya, Lukas 19 ayat 1. Seru ini, ceritanya seru ini. Saya kan kalau dulu gereja anak, sekolah minggu kayaknya, Sakius naik pohon. Ternyata kita mau belajar ya dari peristiwa Sakius. Ternyata seru. Sakius tuh udah bawa handphone, udah sisiran, ternyata enggak bisa. Nah, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota. Ditutup Hendro. Yesus mau mampir gak di Yeriko? Mampir gak? Tadi tulisannya apa? Jalan terus, nggak mau mampir. Artinya kesempatannya Sakius untuk foto-foto sama Tuhan Yesus ini wah tipis bener. Iya nggak? Ya kalau misalnya Sakius denger, Yesus nanti sama rombongannya mau makan di rumah makan Padang katanya. Wah, jadi kan bisa ke sana ya kan? Wah, bisa ditungguin. Nah, tetapi Yesus tidak ada rencana untuk berhenti di kota Yeriko. Padahal, tahu gak, Thomas udah bilang, Yesus, kenapa? Di Yeriko tuh soto enak, ada rawon enak katanya. Ya kan, ada mie gacor gitu kan. Wah enggak, Yesus mau terus gitu kan. Nah, sekarang kita baca ayat kedua. Nah ini, seru ini. Di mana sih? Di Yeriko. Ada seorang bernama, siapa namanya? Tutup Hendro. Nah, saya mau tanya. Misalkan Bu Tata. Nama Sakius apa Bu Tata? Nah, bener. Pak Christian, Sakius namanya artinya apa? Kok nggak tahu? Bu Elizabeth, Sakius namanya artinya apa Bu Elizabeth? Nah, bener. Pak Christian aja nggak tahu. Sakius, ingat ya, artinya tulus. Tas seneng ya, nggak apa-apa kan, membuat orang seneng kan sebagian dari ibadah katanya. Sakius artinya tulus. Tidak bersalah. Indah namanya ya. Jadi kalau ada penyanyi namanya Tulus. Kalau di Israel konser namanya lagunya Tulus itu apa ya? Balvia Tulus lagunya apa ya? Apa ya lagunya Tulus? Oh iya gajah ya. Oh gajah, elephant ya. Tawai. Oke ya. Sakius artinya tulus. Artinya tidak bersalah, murni. Itu artinya bagus artinya. Ayat tadi Pak Indra ditampilkan lagi. Ia pejabat loh. Pemungut cukai. Dan orang kaya. Tutup Indra. Nih saya mau kasih gambaran pemungut cukai. Nih kayak gini nih. Pada saat Indonesia, ini kita nih misalkan kita dijajah oleh Jepang. Ya, kita dijajah oleh Jepang. Begitu kita dijajah oleh Jepang, pemerintah Jepang bilang, semua rakyat harus membayar upeti
ke Kekaisaran Jepang. Misalkan kayak gitu ya. Wih, disuruh bayar, Rek. Petani disuruh bayar. Nelayan disuruh bayar. Budak disuruh bayar. Semuanya disuruh bayar. Ibu juga harus bayar. Harus bayar semuanya. Bu Alfiret, Bu Tata, Bu Tri, semuanya harus bayar. Pak Hendro juga. Jangan angguk-angguk toh, Pak Hendro. Ya. Nah, terus bayarnya ke siapa? Nah, misalkan bayarnya ke siapa ya? Kasih siapa ya? Ya, misalkan ke Bu Elizabeth. Loh, bayarnya ke Bu Elizabeth. Ya, misalkan gini, bayarnya ke Bu Elizabeth. Kita bayar. Nah, pemandangan orang-orang kepada Bu Elizabeth gimana kira-kira? Elek kan? Dianggap pengkhianat. Dianggap antek-antek Jepang. Sama seperti Sakius. Sakius itu sudah pendek. Tahu gak? Bahasa pendeknya ini dalam bahasa aslinya saya baca. Pendek itu disebut itu bukannya seperti orang Israel segini ya. Dia tingginya segini. Enggak. Orang Israel itu dibandingkan dengan Sakius, bahasa pendek yang dipakai itu adalah dia seperti anak yang baru tumbuh. Jadi dwarf. Dwarf itu apa? Cebol. Itu bahasa aslinya. Sakius bukan orang pendek. Sakius orang cebol. Sakno bener. Sudah cebol, pemungut upeti, pemungut cukai. Kira-kira dihina gak sama orang-orang Israel? Sangat direndahkan. Nah, saya mau cerita nih, ada sebagian ahli Alkitab, peneliti Alkitab ternyata percaya bahwa semua pemungut cukai ya Matius, ya Sakius, itu adalah orang-orang yang memiliki kekurangan fisik. Jadi tidak laku kerja di mana-mana, akhirnya dijadikan pemungut cukai. Matius pada suatu saat itu ada seorang penafsir Alkitab yang dilibatkan membuat sebuah film. Matius itu autis ternyata. Sakius ini cebol. Jadi orang-orang tersisih. Sakno ya. Nah sekarang ayat yang tadi ditampilkan lagi Pak Endro. Terima kasih loh Pak Endro. Ia seorang yang kaya. Tutup Pak Endro. Kira-kira ya cebol. Maaf ya. Pengumpul upeti, penjajah. Itu direndahkan nggak? Sudah direndahkan. Terus orang kaya. Kalau kita ngelihat orang yang statusnya seperti ini terus kaya raya, kira-kira masyarakat nih curiga nggak? Iya kan? Kalau ada KPK loh kira-kira loh. Kena nggak? OTT nih. Kalau ada KPK, ini OTW. Ya, kena ini. Orang-orang tuh mendoakan jelek, ya gak? Paling-paling hartanya dari mana? Upeti, diambil sebagian, ya kan? Nah, cibiran itu membuat kira-kira loh ya, kira-kira Sakius ini bisa gak, berani gak punya sahabat banyak sampai bilang, seperti di konser musik dong, apa? Aku ditaruh di pundak. Pernah lihat gak, Bram? Orang nonton konser musik ditaruh di pundak, dipangku di pundak. Pernah kan? Pernah kan? Oh ceweknya ya? Ceweknya. Misalkan Bram nonton konser sama Dita, Ditanya taruh di pundak. Terbalik. Oh Bramnya di pundaknya Dita. Oh. Oh ya itu jahat ya. Nah pada saat itu kelihatan si Sakius tuh nggak punya teman. Bisa nggak ada yang gendong. Coba sekarang ayat selanjutnya Pak Hendro. Ia berusaha. Nah ini kata berusaha ya, untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kata berusaha itu tuh Pak Hendro. Dia mau melihat Yesus.
Saya bersyukur Bapak Ibu teman-teman ini memiliki jiwa seperti Sakius yang berusaha. Berusaha. Ayo sama-sama berusaha. 1, 2, 3. Berusaha. Bapak Ibu teman-teman ini punya jiwa seperti Sakius. Berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Ya. Saya lihat Bapak Ibu mungkin sulit Grab atau nyari kendaraan atau berjalan kaki mencari Yesus, itu sudah bagus. Dicatat, si Lukas ini mencatat bahwa Sakius ini punya usaha untuk melihat Yesus. Wah, luar biasa. Lagi Pak Endro, tetapi ia tidak berhasil sebab badannya pendek. Nah, ini yang tadi saya sebut tadi. Cebol. Next Pak Endro. Nah, ini yang penting nih ayat ini nih. Maka berlarilah ia. 1, berlari mendahului orang banyak. Logis ya ini ya. Kedua, ia memanjat. Tutup lagi Pak Endro. Berlari dan memanjat. Kira-kira aktivitas siapa yang biasanya berlari-lari, memanjat-manjat? Kira-kira siapa? Hah? Anak? Nah, Ciliane. Loh, Ciliane. Aku enggak ikut-ikut ya. Aku enggak ikut-ikut. Benar gak Burus? Oh, enggak ada ya. Ya. Anak kecil. Ya. Pak Endro waktu anak kecil lari-lari gak Pak Endro? Wirawiri kan? Naik pohon gak Pak Endro? Tuh kan naik pohon. Burus aja sudah dewasa ya naik pohon. Ya ya. Gitu ya. Nah, dia walaupun pejabat, walaupun orang yang memiliki status tinggi di pemerintahan, tapi dia menanggalkan, dia melepaskan egonya. Dia melepaskan, wah aku harus dihormati. Di sini siapa yang harus dihormati? Wah aku harus dihormati dong, dia lebih muda dari aku. Ada gak yang pernah berpikir seperti itu? Aku harus dihormati dong, karena karirku lebih tinggi dari orang yang baru datang. Wah hormat, lu kok kurang ajar sama gue. Pernah gak? Senioritas. Ya kan? Wah, lu dosanya lebih banyak dari aku. Hormatin gue dong, gue lebih suci. Banyak-banyakan dosa. Saya pernah itu pelayanan ke penjara. Kesaksian. Oh puji Tuhan. Masa tahanan saya tinggal sekian bulan gitu ya. Terus ada maju lagi. Oh cuma sekian bulan. Saya masih 2 tahun. Saya lebih berat. Gitu. Terus maju lagi, oh saya 5 tahun, oh saya 10 tahun. Loh, kok berat-beratan dosa. Nah, kita harus meninggalkan haus dihormati. Iya Bapak Ibu ya? Wah aku lebih ini, lebih itu. Harus hormat sama saya. Samuel, gembala sidang. Udahlah biasa aja, saya nggak harus dihormati, bener. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang ngasih makanan kue, ya kirim makanan, terima kasih, kenyang, kami ditraktir. Ya, saya pribadi tidak menganggap status itu sebagai sebuah yang harus menerima hormat lebih, sama. Saya sangat menghormati Bapak Ibu, bener. Bukan merupakan sebuah kelebihan bagi saya, cuma administrasi. Dan akhir zaman tuh banyak orang-orang tuh ya nabi-nabi ditolak kok. Pasti juga banyak pendeta-pendeta juga ditolak. Ya. Saya tidak menganggap status gembala itu hanya administrasi belaka kok. Cuma administrasi orang mau menikah, ya kan, kematian, kelahiran, cuma itu aja kok. Selebihnya kita sama-sama mencari Tuhan. Iya Bapak Ibu ya. Nah, lagi Pak Endro, tadi ayat yang tadi Pak Endro. Ya. Ia memanjat pohon ara dan sebelumnya berlari. Oke ya,
kita sama-sama merendahkan hati kita. Kalau ada perasaan, aku harus dihormati. No, jangan. Ya Bapak Ibu ya, mau naik angkot, naik taksi, wah ya seperti kan pembeli adalah raja. Ya, walaupun statusnya katanya pembeli adalah raja, sama-sama kita manusia. Kita hormati juga angkot sopirnya, sopir online-nya, penjual. Terus kalau kita belanja di pasar, di swalayan, dimanapun, hormatilah orang lain. Mau ya Bapak Ibu ya? Maulah. Awas kalau nggak mau ya, nanti saya samperin. Oke Pendro, ayat selanjutnya Pendro. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Saya minta Pendro, gambar halaman 1 Pendro. Kata melihat, nih catat ya. Kata melihat yang dipakai di ayat tersebut, salah satu berarti dalam pengertian budaya Hebrew, budaya orang Yahudi, adalah mengalami. Apa? Mengalami. Tutup Pendro. Jadi bukan cuma sekedar, aku mau melihat Yesus. Tapi dia ingin mengalami Yesus. Arti mengalami Yesus itu apa sih? Ingin hidup bersama Yesus. Ingin mengalami pengaruh ilahi dari Yesus. Ingin mengalami nilai-nilai yang ada pada pribadi Yesus. Jadi pada saat ditulis oleh Lukas, motivasi terdalam dari Sakyus adalah dia ingin mengalami, dia ingin hidup, dia ingin hidup bersama dengan Yesus. Kata Immanuel yang tadi saya sudah terangkan sedikit. Ya. Kenapa Yesus berkata Immanuel kepada manusia? Karena Yesus ingin bertemu dengan manusia. Yesus ingin bertemu denganmu. Yesus ingin bertemu dengan saya. Gak ada Tuhan yang seperti itu di agama lain. Kalau di agama lain ingin bertemu dengan Tuhan harus mati. Ya. Kamu mau ketemu Tuhan, ketemu petuk Gusti, harus mati dulu baru ketemu. Tetapi kita bersyukur, kita gak perlu mati dulu, Tuhan ingin bertemu. Itu Immanuel. Nomor 2, Immanuel. Arti Immanuel beserta. Dia ingin beserta saya. Dia ingin beserta Bu Tata, Bu Alfiret, Pak Hendro, Dita. Beserta di mana? Di gereja ini dia beserta di sini enggak? Beserta toh. Dia ingin beserta dengan Anda ketika Anda jalan di depan. Tuhan ingin beserta Anda ketika Anda turun tangga. Tuhan Yesus mau beserta Anda ketika Anda masuk keluar lobi. Tuhan Yesus mau beserta Anda ketika Anda di tempat parkir. Ketika Anda berada di kendaraan pulang ke rumah. Yesus mau beserta Anda ketika Anda sudah sampai rumah. Anda istirahat, Anda bekerja, Anda pelayanan, Anda kemana aja Tuhan Yesus ingin beserta Anda. Gak ada alasan kita untuk seperti, aku kok sendirian. Aku kok berdoa seperti berbicara dengan angin. Gak ada. Yesus ingin beserta denganmu. Kalau kita kan biasanya, ono gendruwo gitu kan. Wah ke WC sambil jongkok ini ya. Sambil ngeden-ngeden dikit gitu kan. Gendruwo apa gitu kan. Kok berpikiran disertai setan? Jangan. Percaya kita disertai Tuhan. Iya. Kalau naik motor gini bengong gini, kayak sirap gitu ya, terus ngeluyur kemana gitu. Jangan. Percaya kita tuh bisa berkata-kata dengan Tuhan. Berbicara, berdiskusi sama Tuhan. Tuhan, anakku seperti ini Tuhan. Gimana Tuhan? Tolong Tuhan anak-anakku. Tuhan, pasanganku butuh ini Tuhan. Oh tolong Tuhan, ngomong aja seperti sahabat.
Karena Tuhan mau beserta dengan kita. Ayat yang tadi lagi Pak Hendro. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Kok Yesus melihat ke atas? Ayo, Yesus nyari buah ara atau nyari apa kira-kira? Ya. Dan berkata, saya minta ditampilkan gambar halaman 2 Pak Hendro. Ini yang disebut ayat Lukas 19 ayat 5. Ini bahasa aslinya. Ketika Yesus sampai di poin itu, di lokasi itu, di tempat pohon ara itu. Ia melihat ke atas kepada Sakius. Dan memanggil dia dengan namanya. Ini bahasa aslinya. Dia memanggil Sakius dengan namanya. Tutup Hendro. Bapak Ibu tahu gak kapan Yesus kenalan sama Sakius? Kapan Pak Christian? Gak ada. Kapan Bolivia? Gak pernah. Tapi Yesus menyebut nama. Walaupun belum pernah kenalan. Yesus selalu, saya kasih tahu, Yesus mampu menyebut namamu. Namamu yang sepertinya Tuhan melupakan aku. Sepertinya doa-doaku gak pernah dijawab. Gak pernah terjadi seperti skenario saya. Tapi sesungguhnya Tuhan tahu nama saya, nama Bapak Ibu, nama teman-teman. Karena Anda adalah orang penting, orang berharga di mata Tuhan. Coba dijawel. Kasih tahu, aku orang penting. Dijawel. Aku orang penting loh. Aku orang penting loh. Aku orang penting loh. Kita tuh orang penting bagi Tuhan. Enggak ada deket orangnya. Oke, kita itu orang penting bagi Tuhan. Ya, Jokowi kenal Anda gak? Dia kenal saya gak? Enggak. Tapi kita kenal Jokowi gak? Karena Jokowi orang penting. Sekarang, Yesus kenal Sakius. Berarti Sakius orang, Yesus kenal Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu orang penting buat Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, senang saya. Next Pendro, ayat tadi Pendro. Sakius segera turun sebab hari ini. Yesus bilang apa? Aku harus. Bahasa aslinya kata menumpang ini adalah stay, tinggal. Walaupun beberapa hari kemudian atau beberapa saat kemudian Yesus pergi, tapi kata yang ditulis oleh Lukas, fisiknya Yesus mungkin keluar dari rumahnya Sakius. Tapi pertobatannya, tapi pengaruhnya, nilai-nilainya tetap tinggal di rumah Sakius. Saya ditutup dulu Pendro. Aku harus menumpang di rumah. Kenapa harus rumah? Karena kenapa Yesus harus ke rumahnya Sakius? Karena ternyata banyak di rumah-rumah orang Kristen. Banyak di rumah tangga orang Kristen. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang ternyata tidak ada Yesusnya. Yang ada apa? Hikmat manusia. Hikmat suami, hikmat istri, nilai-nilai dunia yang dilakukan di rumah. Wah, orang dunia seperti ini kalau menjalankan rumah tangga. Orang dunia seperti ini kalau menjalankan suami istri. Sudah gak ada Yesusnya lagi. Maka itu seperti dalam hal peristiwa Sakius. Yesus harus ke rumah. Yesus harus ke rumah saya. Yesus harus ke rumah Bapak Ibu. Mau mengizinkan nggak kalau Yesus mau datang ke rumah tinggal? Ya, ikutin saya. Tuhan Yesus mau hadir di rumah saya, di rumah tangga saya, di keluarga saya, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Wah, ini alasan Yesus harus, aku harus ke rumahnya Sakius.
Ayat selanjutnya Pak Hendro. Lalu Sakius turun, segera turun dan menerima Yesus dengan apa sih? Saya mau tanya, ditutup Pak Hendro. Tadi kita nyanyi lagu ketiga judulnya apa? Sukacita surga. Sakius turun dengan sukacita. Saya, Miss Maria, Saudara Bram tadi bilang, ayo kita bersukacita dalam lagu, ya kan? Sering kan pendeta, ayo Bapak Ibu bersukacita gitu kan? Ya kan? Pendeta, song leader, WL, siapapun bisa ngomong, ayo kita bersukacita. Bisa, saya juga ayo bersukacita. Jangan mesem. Kalau apa mesem apa bahasa Jawanya apa sih kalau misalnya nggak bersukacita senyumnya itu mendem apa? Asem, orang genah. Senyumnya orang genah. Hah? Oh senyumnya nggak genah. Nggak tepat. Ya. Saya pun bisa bilang, ayo Pak Christian bersukacita. Ayo Bu Alfiret, bisa saya ngomong. Tetapi itu tidak membuat orang bersukacita. Bersukacita tuh nggak bisa 1, 2, 3 maka jadi bersukacita. Bersukacita syaratnya 1 harus ini, 2 harus ini. Enggak. Bersukacita itu adalah yang sejati adalah ketika Yesus mulai berkata-kata dengan Sakius. Yesus mulai bercakap-cakap dengan kita. Mulai ada komunikasi dengan Tuhan, itu sukacita sejati. Ya, orang ke diskotik bisa happy gak? Happy. Pulang happy lagi enggak? Enggak. Ada tempat show, lampunya sana sini, happy gak? Happy. Wah ngeliat atraksi di panggung, happy gak? Happy. Tapi pulang gak happy lagi. Yang penting adalah ketika ada komunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Yakin Bapak Ibu ya? Itu sukacita sejati. Next Pak Hendro. Tetapi melihat hal itu, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Bapak Ibu, tutup Pak Hendro. Di sini Sakius menjadi pusat perhatian orang-orang. Kalau di media sosial biasanya supaya menjadi pusat perhatian orang-orang harus berbuat apa sih? Hah? Harus apa? Viral. Wah, Bu Tata. Dari Niken. Pansos. Bu Alfiret, pansos itu apa sih Bu Alfiret? Panjat sosial. Jadi nyari perhatian. Nah, banyak orang nyari perhatian. Bapak Ibu mau gak menjadi pusat perhatian? Bukan karena pansos, bukan karena viral, tetapi karena perubahan hidup. Caranya apa? Jalinlah komunikasi dengan Tuhan, maka terjadi perubahan hidup. Pertama-tama adalah sukacita. Karena di dunia ini yang namanya sukacita itu sudah kabur. Orang menganggap senang adalah sukacita. Punya mobil baru, senang nggak? Apa itu sukacita? Enggak. Sebulan, 2 bulan udah biasa lagi, nggak ada sukacitanya. Kalau misalkan dengan daging, wah pacaran, senang nggak pacaran? Terus kawin, punya istri, baru punya istri, senang nggak? Tapi lama-lama bosen nggak? Aku orang melo-melo ya. Ya, kalau di dalam Tuhan sukacita itu mau mobil lama, mau istri lama, suami lama, tetap bersukacita. Ya. Wah, sukacita kalau ke mall beli tas harganya mahal. Wah, jalannya kan biasa begini ya. Wah. Iya, terus beli cincin yang berlian mahal. Iya. Jalan ke Gubeng mana? Itu loh. Wah. Wah, ininya gini kan. Wah, iya kan ya. Pakai kacamata yang ada berliannya. Jadi
Bu, Jeng, gimana kabarnya? Wah, kacamatanya di ini. Kalau ada kalungnya miliaran. Wah, gerah ya. Pamer. Nah, bahagia sejati adalah ketika Yesus mulai memiliki hubungan dengan manusia. Amin Bapak Ibu. Oke, ayat selanjutnya Pak Hendro. Kata Zakius berdiri dan berkata, Tuhan, dia tahu loh bahwa dia itu Tuhan. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Tutup Pak Hendro. Jika ketemu Tuhan, orang itu akan menjadi suka membantu, suka menolong, suka membangun orang lain. Di sini siapa yang suka menolong orang? Ayo, mesem-mesem. Di sini siapa yang suka bermurah hati? Kalau saya tuh, gimana ya? Kalau ada pengemis gitu, saya tuh terus terang ya, istri saya tahu ya. Saya tuh kurang bermurah hati gitu loh. Misalnya pengemis gini ya, bawa kantong gini ya. Tok Pak, kalau aku perlu kantongnya saya ambil duitnya juga. Ya saya tuh, harus belajar banyak ya untuk bermurah hati. Ya seperti Bapak Ibu juga ya. Saya lihat Bapak Ibu dari wajah-wajahnya ini banyak yang nggak seperti saya. Puji Tuhan, ya lebih parah dari saya. Ya, ojo guyu. Ya, mari kita punya hubungan dengan Tuhan supaya kita bermurah hati. Selanjutnya Pak Hendro, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Tutup Pak Hendro. Terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Saya kasih tahu ya, banyak rumah tangga orang Kristen yang butuh diselamatkan. Di ujung tanduk, banyak rumah tangga orang Kristen, gak usah orang dunia, yang sudah hambar, sudah hidup tanpa kasih, sudah hilang kemesraan, sudah hilang keharmonisan, hilang romantisme. Semuanya hanya robot, pulang dari luar, hidup dengan pasangan, ngomong, makan yuk makan, berdoa, semuanya nggak ada sesuatu yang mengikat. Ini yang membuat banyak peluang untuk terjadi apa? Perselingkuhan. Ngomong gitu aja kok angel. Ini banyak rumah tangga yang butuh diselamatkan. Saya mau rumah tangga saya, rumah tangga Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu. Ketika Yesus hadir di situ, Tuhan Yesus bilang, di rumah ini, di rumah saya, di rumah Anda, di rumah Anda semuanya sudah diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Waduh. Ayo taruh di dada tangan kita. Bukan di dada orang lain ya, dada kita sendiri ya. Rumah tangga saya, keluarga saya, yang keras ya, keluarga saya diselamatkan. Karena Yesus hadir di rumahku, di rumah tanggaku, di keluargaku. Terjadi sesuai imanmu, sesuai dengan imanmu. Next Pak Hendro, saya tambah senang. Seger ya. Sebab anak manusia. Loh, anak manusia ini siapa sih? Tuhan Yesus kan anak Tuhan, anak raja di atas segala raja. Iya gak? Kenapa dia mau, gue ini anak gubeng istilahnya. Aku ini anak ngagel. Aku ini anak arek kanjeran. Ini Tuhan Yesus bilang, aku ini anak manusia. Kenapa? Karena status anak raja diberi ke saya dan diberi ke Bapak Ibu. Dia mau bertukar posisi. Kita menjadi anaknya Bapa yang menerima waris. Yesus menjadi anak manusia, gak punya hak waris dia.
Karena hak warisnya sudah diberi kepada saya, kepada Bapak Ibu semuanya. Karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Wah, Tuhan Yesus, tadi ayatnya Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayo Bapak Ibu, sering berdoalah, Tuhan aku nih mudah terhilang. Bahkan aku nih sudah terhilang. Sejak kita merendahkan hati kita seperti tadi di awal, Tuhan tertuju kepada jiwa-jiwa yang seperti itu. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi. Sebuah kejadian. Kemarin saya mau tanya Bapak Ibu ya. Presiden Jokowi kemarin hari Senin itu bertandang ke negara mana? Miss Shirley? Nggak tahu. Bram, kemana Bram? Ke negara mana Bram? Hari Senin, Dino Senin. Kalau nanti kan pangeran itu mantu Brunei. Pertama negara mana? Nah betul. Saya mau ajak teman-teman Bapak Ibu ke Filipina. Nah melalui kisah ini. Tanpa paspor. Ya. Ada, saya baca dulu. Oh ya. Seorang anak kecil namanya Andoy. Siapa namanya? Andoy. Ya, namanya Andoy. Dari desa namanya desa Milaor. Milaor di Filipina Selatan. Filipina Tenggara, maaf. Ya, Andoy di desa Milaor di Filipina Tenggara. Dia berumur kelas 4 SD. Kelas 4 SD di sini siapa? Kalau yang kelas 4 SD siapa ya? Kamu kelas berapa? 3. Nah, di atasnya Jesselyn. Nero ya berarti ya. Nah, jadi kelas 4. Itu masih lucu-lucunya ya. Nah, begini. Kejadiannya seperti ini. Dia sekolah jalan kaki ke desa seberang. Tetapi pada saat dia berjalan kaki itu, dia mampir ke sebuah gereja. Karena dia datang pagi sekali, dia masuk ke gereja, dia berdoa. Di situ ternyata ada bapak pendetanya ikut berdoa pagi. Dia nggak kenal bapak pendetanya itu. Tetapi ada seorang anak kecil masuk ke gereja. Ya. Tahu nggak doanya seperti apa Bapak Ibu? Ayo, saya ceritain. Doanya seperti gini. Tuhan, kemarin aku ketemu teman baru, punya teman baru Tuhan. Tuhan, cuma gitu. Jadi doanya tuh seperti sahabat. Tahu Bapak Ibu ya? Tuhan, tadi malam papa mamaku berantem loh Tuhan. Seru banget deh. Kayak gitu. Doanya seperti sahabat. Ya Tuhan, aku hari ini jajan ini Tuhan. Kayak gitu doanya. Karena lucu doanya dan dia ngomong. Jadi enggak di dalam nama Tuhan Yesus. Enggak gitu. Dia ngomong, Tuhan Yesus, teman aku kemarin nangis Tuhan Yesus di bangku nomor 3. Kayak gitu-gitu. Karena lucu doanya, ya. Jadinya si pendetanya ini mendiamkan. Jadi Pak pendetanya berdoa sambil dengerin Andoy tadi. Jadi Andoynya berdoa lucu. Pendetanya juga ketawa-ketawa begitu. Wah, jadi hiburan untuk Bapak pendetanya. Nah, begitu amin, Bapak pendetanya ngeliat, oh udah selesai berdoa, gitu kan. Terus dia keluar juga, ngeliat dari depan gereja. Oh anak itu, ternyata di depan gereja itu ada sebuah jalan melengkung gini loh Bapak Ibu. Jalan raya, melengkung, jadi ngebut-ngebut kendaraannya. Nah, Bapak pendetanya loh, arek kecil ini nyebrang gimana? Dia kan bawa tas gini ya, anak cowok. Terus, oh sakno rek, langsung disamperin sama Bapak pendetanya. Nak, kamu mau kemana? Aku mau nyebrang Pak pendeta. Oh ya udah sini Bapak pendeta seberangkan. Diseberangin. Wah bagus nih anaknya. Besoknya ternyata datang lagi. Setiap pagi sebelum sekolah anak itu datang. Ya, datang terus. Sampai menjelang hari Natal. Tetapi pada menjelang hari Natal itu Pak pendetanya sakit rek.
dirawat. Tapi si Andoy ini tetap datang ke gereja, tetap berdoa, tetap ngoceh. Nah, pada saat itu tidak ada pendetanya toh. Ya, ada cuma jemaat-jemaatnya toh, beberapa orang gitu loh, pagi ya. Nah, dia berdoa, teriak-teriak, Tuhan, kemana aku bermain ini Tuhan? Wah, lucu, gitu-gitu. Terus dia bilang, Tuhan, besok engkau ulang tahun loh, Natal loh. Aku udah nyiapin hadiah kado, gitu dia bilang. Dia nunjukin kadonya, ini kadonya, gitu ya. Nah, karena doanya kan kayak gitu, mungkin jemaat yang lain, ini nggak kudus ini doanya, gitu kan. Ya, akhirnya disamperin sama beberapa ibu-ibu, emak-emak. Tapi bukan ladies ini ya, ladies ini manis-manis ya. Kalau di gereja ya. Akhirnya disamperin sama ibu-ibu itu. Diapain tahu nggak? Diapain tahu nggak? Ditegor. Doa nggak boleh begitu, nggak sopan. Bilang jangan, diusir keluar hariku. Akhirnya apa? Andoy itu keluar, bawa kadonya, sakno loh. Akhirnya apa? Dia berangkat sekolah. Nah, di depan gereja tadi kan saya bilang ya ada jalan raya yang melengkung. Jadi pandangan sopir itu nggak luas. Ando ini masih kecil, nyebrang sendirian. Dia di pinggir jalan dilihat, toleh. Akhirnya dia menyeberang. Tahu gak apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketabrak si Andoy. Ketabrak kendaraan. Begitu ketabrak kendaraan, dilihat ada anak kecil tertabrak. Orang di sekitar jalan itu lari ngelihat. Stop. Dilihat Andoynya sudah meninggal. Jadi kadonya mencelat. Ya. Terus, ini area SD nih tapi bukan warga sini nih. Orang mana nih? Siapa nih keluarganya gitu kan? Gak ada yang tahu. Tapi Bapak Ibu nih, perhatian ya. Tiba-tiba ada satu orang pakai jubah putih nyamperin orang-orang yang berkerumun itu. Orang itu bilang, ini sahabat saya. Semua orang, ini sahabatnya ya? Iya, sini saya ambil. Si Andoy tubuhnya diambil. Orang itu juga meminta hadiah yang jatuh di aspal itu. Ditaruh di perutnya Andoy. Terus, ini saya antar ke rumah keluarganya, saya tahu, dibilang gitu. Pria itu. Beberapa hari kemudian, sang pendeta sembuh. Hari pertama dia langsung menunggu berdoanya si anak kecil ini. Dia berdoa, kok nggak ada anak kecil ini? Sehari 2 hari tidak ada. Lalu dia bertanya-tanya ke jemaatnya. Dan ketahuan bahwa anak itu meninggal dunia. Karena tertabrak. Sang pendeta pun mencari tahu di mana rumahnya si Andoy. Akhirnya dia ketemu rumahnya si Andoy. Begitu dia ketemu, dia datang sana, dia ketuk pintu, dia ketemu dengan orang tuanya si Andoy. Dan dia memperkenalkan diri. Terus dia nanya, di mana Andoy? Semua pun diceritakan. Bapak Ibu tahu gak pagi itu? Pagi itu seorang pria mengetuk pintu rumahnya Andoy. Dan dibuka oleh orang tuanya. Dan yang membuka pintu itu melihat bahwa yang menggendong Andoy ini Tuhan Yesus. Dia bilang ke orang tuanya, Andoy ini sahabatku. Langsung jenazahnya disampaikan ke keluarganya. Terus hilang. Jadi Tuhan Yesus hanya mengantar jenazahnya Andoy anak SD kelas 4. Bapak Ibu mungkin berpikir doaku seperti doa ngoceh-ngoceh sendiri. Doaku mungkin seperti aku cuma berbahasa roh, aduh kok kecapek. Tuhan Yesus mendengar. Tuhan Yesus tahu.
Jika Sakius aja Yesus bisa kenal, apalagi Bapak Ibu yang setiap minggu, setiap Selasa, setiap Jumat rajin beribadah. Yesus sayang, Yesus mengenal Bapak Ibu. Saat ini saya mau rumah tangga saya, rumah tangga Bapak Ibu, keluarga, kita semua diselamatkan. Kita memiliki sikap, Tuhan, tolonglah aku, selamatkan aku. Miliki hati yang rendah seperti Sakius. Percayalah, Yesus dalam kata Immanuel, dia tidak hanya mau berjumpa dengan saya, dengan Bapak Ibu, dengan teman-teman. Tapi dia mau stay, beserta. Di gereja, di tempat parkir, di kendaraan, di rumah, di tempat pekerjaan, di tempat olahraga, dimanapun. Tuhan ingin beserta. Karena kita, Anda semuanya penting bagi Tuhan. Saya mau minta Pak Hendro baca ayat yang tadi. Ayat terakhirnya di bagian terakhir. Hari ini telah terjadi keselamatan di dalam rumahmu, di dalam rumahmu, di dalam rumah saya juga. Karena orang ini pun anak Abraham. Kenapa anak Abraham? Saya mau ajak kita semuanya baca. Saya mau ajak kita baca Kejadian 17 ayat 19. Cepat aja Pak Hendro. Ini sebentar aja. Tetapi Allah berfirman, yang hamil itu adalah Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Ishak artinya tertawa. Dan engkau akan mengadakan perjanjianku dengan dia, dengan Ishak. Hai anak Abraham, Anda semuanya, Tuhan akan mengadakan covenant, perjanjian dengan engkau sama seperti perjanjian dan Ishak. Perjanjian yang apa? Kekal. Tutup Hendro. Saya mau Bapak Ibu memiliki perjanjian kekal. Ishak menurunkan 12 suku. Tapi jangan menjadi bangsa yang besar saja. Harus mengikuti juga berkat-berkat kekekalan. Mau Bapak Ibu? Jangan mau, aku hanya berkat-berkat biasa. Tuhan bilang, tidak cukup hanya berkat biasa, tapi berkat kekekalan, yaitu Immanuel. Yaitu Tuhan Yesus beserta dan kita. Ayat selanjutnya tadi Pak Hendro. Abraham punya 2 anak, satu Ishak, satu Ismail. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, hai Abraham. Ia juga akan kuberkati. Siapa bilang Ismail nggak diberkati? Ismail pun diberkati. Ia akan kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Diberkati secara duniawi, diberkati secara fana, hal-hal yang fana dan sangat banyak. Ia akan memperanakan, kalau bangsa Israel 12 suku, ini akan memperanakan 12 raja, luar biasa. Dan aku akan menjadikannya bangsa yang besar. Tutup Hendro. Jangan mau hanya berkat-berkat duniawi. Jangan mau hanya berkat-berkat yang bersifat fana, Bapak Ibu. Miliki juga berkat-berkat kekal seperti Ishak tadi. Ya. Biarkan orang lain mau ibadah hanya mencari berkat-berkat duniawi, terserah. Motivator atau mencari berkat-berkat yang bersifat fana enggak apa-apa, terserah. Saya mau kita semuanya jangan stop di berkat-berkat yang bersifat fana. Tetapi yang paling prioritas, yang paling utama, milikilah berkat kekal, yaitu status Immanuel di dalam kehidupanmu. Amin. Ya kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu memberkati jemaat-Mu Tuhan. Pulanglah dengan berkat-berkat yang bersifat duniawi, berkat-berkat yang bersifat sementara. Dan yang terutama, terimalah berkat yang bersifat kekal. Seperti Sakius juga menerima berkat yang bersifat kekal. Karena jemaat-Mu di sini semuanya Tuhan adalah anak-anak Abraham juga. Adalah anak-anak Israel Tuhan. Kami bukan anak-anak Ismail. Kami secara roh adalah anak-anak Israel. Kami adalah anak-anak perjanjian-Mu. Pulanglah dengan segenap
berkat Allah yang komplit ini di dalam pekerjaan, di dalam karir, bisnis, perdagangan, pergaulan, apapun yang kau kerjakan, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.